Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman pustaka semuanya. Hari ini 26 Februari kita kembali berjumpa dalam program Living Collection di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Program Living Collection ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menunjang eksistensi UIN Sunan Kalijaga sebagai kampus inklusif yang mendukung keberagaman dan toleransi. Program ini juga sebagai salah satu inovasi dalam pengembangan layanan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Perkenalkan saya, Marisah Dana Martabilah, yang akan menemani dan memandu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Tema Living Collection kali ini adalah mengenal Hindu bersama narasumber kita yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini, Bapak Romo Jrogede Purwanto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Beliau ini merupakan narasumber di acara Living Collection kita yang ke-13 kali ini. Ini anaknya dipanggil Pak Romo atau Bapak Mangku? Romo Mangku saja. Oh, Romo Mangku, oke. Nyaman. Romo Mangku asli Jogja atau pendatang di sini? Saya asli dari Gunung Kidul, Mbak. Oh, asli Jogja, berarti asli Gunung Jogja, Kidul. ya. Terima kasih Romo Mangku sudah hadir bersama kita menjadi narasumber dan sharing-sharing ya mengenai bagaimana ajaran dan budaya ajaran di agama Hindu. Oke. Jadi Romo Mangku sudah berapa lama nih menjadi Mangku? Apa memang dari keluarga Hindu selama ini? Oke, terima kasih, Mbak. Jadi saya dari kecil memang sudah dilahirkan dari keluarga Hindu. Keluarga dari orang tua, kakek nenek itu beragama Hindu. Nah, dalam agama Hindu itu proses untuk menjadi mangku itu harus melalui tahapan-tahapan. Jadi kalau dari tahap pertama ada namanya pewintenan Saraswati. Pewintenan Saraswati itu sudah saya lakukan sejak tahun 2012 yang lalu. Tetapi setelah itu untuk menjadi seorang pemangku, namanya pemangku dasaguna, itu melakukan proses pewintenan dasaguna yang saya lakukan pada tahun 2022. Nah, setelah pewintenan dasaguna kemarin di tanggal 15 Mei tahun 2025 itu saya meningkatkan jenjang kepemangkuan menjadi seorang Jero Gede dengan melakukan pewintenan Pancarsi. Jadi memang ada tahapan-tahapan untuk menjadi seorang Jero Gede atau pemangku gede seperti itu, Mbak. Jadi bedanya mangku dan Jero Gede itu apa nama sebutan, nama lain atau dia itu sebagai gelar gitu yang diberikan? Kalau di kepemangkuan itu ada yang namanya kewenangan. Jadi kewenangan di dalam menjalankan upacara yatnya. Karena fungsi dari seorang pemangku atau pinandite atau di Jawa Wasi itu adalah menghubungkan antara manusia dengan Tuhan melalui proses upacara dan upakara. Yang membedakan seorang pemangku, wasi, Jero Gede, Ida Bawati, Sulinggih itu pada tahap proses menjadi seorang Eka Jati atau Dwi Jati. Nah, kalau pemangku yang dasaguna itu kewenangannya terbatas. Tetapi kalau seorang Jero Gede dengan pemangku melakukan proses pewintenan Pancarsi itu ada kelebihan dari kewenangan. Misalkan dari sisi upacara. Contohnya memuput atau melaksanakan upacara pada upacara piodalan dengan pancadatu atau dengan sarana upacara budayatnya itu pancamursika itu baru boleh. Nah, kalau seorang Jero Gede sudah diberi kewenangan juga untuk proses upacara ngaben, pengabenan. Tapi kalau pemangku yang pinandite itu belum diperbolehkan. Jadi lebih ke kewenangannya, Mbak. Kewenangan dalam menjalankan upacara di agama Hindu. Biasanya kalau sebagai mangku apa aja nih tugasnya biasanya? Nah, fungsi dari seorang pemangku tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa pemangku ini adalah rohaniwan yang menghubungkan antara umat dengan Tuhan.
Jadi pemangku ini adalah media untuk menghubungkan doa-doa umat manusia atau umat Hindu kepada Tuhan. Karena pemangku ini menguasai mantra-mantra, menguasai sarana upakara dan proses konsep dari sebuah upacara ritual yang di dalam agama Hindu itu disebut dengan pancayatnya. Ada dewayatnya, ada manusiayatnya, ada resiyatnya, ada pitrayatnya, ada budayatnya. Jadi ada 5 yatnya itu yang menjadi kewenangan seorang pemangku. Jadi pemangku ini fungsi yang utama adalah melaksanakan upacara yatnya, baik di tempat suci, di pura, ataupun sesuai dengan keinginan umat. Misalkan manusia yatnya. Manusia yatnya itu contohnya misalkan pernikahan di dalam agama Hindu. Nah, itu secara agama Hindu harus melalui upacara yang namanya wiwaha samskara atau pernikahan. Nah, itu harus dipimpin, dipuput oleh seorang pemangku atau pinandita. Ini secara tradisi upacara keagamanya agar sah secara agama. Kalau sah secara pemerintah tentu menjadi kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Itu kewenangannya, seperti itu, Mbak. Oh, okay. Berarti selain menjadi romo, selain jadi mangku, romo mangku ini kegiatan sehari-harinya apa? Kalau kegiatan sehari-hari kebetulan saya bekerja di Bimas Hindu di Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebetulan diangkat sebagai P3K tahun 2023 yang lalu. Untuk sehari-harinya kita melayani keagamaan di Bimas Hindu. Di kepemangkuan, di kepinanditaan ini saya melayani upacara-upacara keagamaan yang ada di Candi Prambanan, yang ada di Pura Bakti Agung di Kabupaten Gunung Kidul, di Pura Segara Wukir di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini terkait dengan ketugasan kepinanditaannya atau kepemangkuannya, seperti itu, Mbak. Terus ini pakaian yang digunakan oleh romo mangku ini apa untuk ibadah saja atau gimana? Kan pakaian khas gitu ya. Ya. Itu apa cuma untuk digunakan ketika ibadah saja atau ada upacara lainnya? Oke. Kalau ini kami di kepemangkuan, di kepinanditaan ini sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga, karena kami di kepemangkuan ini memiliki organisasi secara nasional yang dinamakan Pinandita Sanggraha Nusantara. Nah, sesuai dengan ADART, seorang pemangku itu harus mengenakan pakaian seperti ini. Jadi udeng putih, menggunakan pakaian putih, kamen putih gitu. Nah, pakaian seperti ini digunakan untuk menunjukkan identitas dari Pinandita Sanggraha Nusantara yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib digunakan ketika kita melaksanakan upacara keagamaan. Seorang pemangku ketika muput upacara, ketika ngastawa upacara itu harus menggunakan pakaian seperti ini dan didukung dengan sarana-sarana yang lain, misalkan dengan genta, dengan genitri, kita harus mengenakan ini. Oke. Untuk di agama Hindu tuh bagaimana sih romo mangku tentang hierarki jabatan kepemimpinannya? Kalau di agama Hindu, secara organisasi, Hindu ini diwadahi dalam satu kesatuan organisasi yang namanya Parisada Hindu Dharma Indonesia. Nah, PHDI ini terdiri dari 3 unsur, yaitu Sabha Pandita, ini berisi para sulinggih, Pandita, Begawan, Pemangku, Pinandita, itu ada di Sabha Pandita ini, jadi rohaniwannya. Nah, ini terus ada Sabha Walaka. Sabha Walaka ini berisi kaum-kaum intelektual cendekiawan Hindu. Jadi para dosen, para profesor itu ada di Sabha Walaka. Karena ini terkait dengan keilmuan. Yang ketiga, pengurus harian. Nah, pengurus harian inilah yang struktur organisasinya terdiri dari ketua umum, ketua bidang, sekretaris umum, bendahara umum ya. Ketiga Sabha ini menjadi satu kesatuan organisasi yang disebut dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia. Itu majelisnya agama Hindu di Indonesia.
Kalau untuk contoh ajaran Hindu itu seperti apa, Romo Mangku? Bisa dikasih gambaran atau sekilas tentang ajarannya? Jadi agar kita lebih mengenal agama Hindu, karena kita harus ini memahami agama Hindu ini secara holistik. Artinya bahwa agama Hindu itu terdiri dari ajaran-ajaran yang membumi di Nusantara dan bahkan di dunia. Tetapi salah satu ajaran yang menjadi pokok inti dari pegangan umat Hindu itu yang disebut dengan Pancasrada. Nah, Pancasrada ini adalah 5 dasar atau keyakinan yang harus diyakini oleh umat Hindu. Yang pertama adalah Widisrada. Itu percaya dengan adanya Tuhan, Ida Sang Hyang Widiwasa, yang merupakan sangkan paraning dumadi, asal mula kehidupan. Yang kedua, keyakinan tentang adanya Atman atau jiwa atau roh, yang merupakan bagian terkecil dari Brahman tadi atau Tuhan tadi, yang diberikan, dihidupkan, dimunculkan dalam nafas kehidupan manusia. Kalau manusia ini kan terdiri dari Panca Mahabhuta, ada 5 unsur yang menjadikan tubuh kita ini. Nah, Atman inilah yang menghidupkan kita, yang disebut dengan roh. Yang ketiga, karma pala, percaya adanya hukum sebab akibat. Kalau di Jawa itu ngunduh woing pakarti. Ini adalah salah satu ajaran di dalam agama Hindu. Yang keempat adalah percaya adanya punarbawa, yang orang sering menyebutnya dengan reinkarnasi atau lahir kembali. Karena jiwa Atman itu tidak pernah mati. Jiwa itu hanya meninggalkan jasad ini dan akan memasuki jasad yang baru. Itu dalam konteks ajaran agama Hindu. Dan yang kelima adalah ajaran moksa. Kalau di Jawa itu manunggaling kaulo Gusti, di mana Tuhan Brahman itu akan menjadi satu kembali dengan Atman atau bagiannya. Artinya jiwa atau roh itu sudah mencapai kesempurnaan, sehingga tidak terkena hukum sebab akibat tadi, tidak lahir lagi, tidak numitis lagi, dan jiwa atau Atman ini akan kembali kepada Brahman atau Tuhan itu sendiri. Jadi Atman, kelahiran kita akan terputus ketika jiwa kita sudah menyatu dengan Brahman atau dengan Tuhan. Itu ajaran moksa. Sehingga umat Hindu harus meyakini 5 dasar konsep beragama ini. Ini salah satu pegangannya. Yang kedua, ini tentang pancayatnya tadi. Di dalam agama Hindu itu ada 3 ajaran yang dinamakan Trikerangka dasar. Yang pertama itu adalah tatwa atau filsafat atau ilmu agamanya. Yang kedua itu etika. Itu adalah landasan moral kita menjalankan kehidupan. Dan yang ketiga adalah upacara atau ritual. Nah, ini yang mungkin sering dilihat oleh masyarakat umum, bahwa umat Hindu itu di dalam ritualnya itu menggunakan sarana-sarana upakara. Ada menggunakan pisang ayu, menggunakan pejati, menggunakan tumpeng, menggunakan ingkung, bunga, dupa. Nah, ini adalah ajaran dari ritual atau tata cara beribadah. Ini adalah 3 kerangka dasar yang menjadi pedoman. Itu 2 ajaran yang kedua. Yang ketiga tadi terkait dengan pancayatnya. Nah, upacara upakara keagamaan di dalam agama Hindu tadi ada 5. Ada dewayatnya, ada resiyatnya, ada manusiayatnya, ada pitrayatnya kepada leluhur-leluhur kita, ada budayatnya kepada alam semesta. Itu salah satu contoh ajaran di dalam agama Hindu. Kalau bahasa kami rukun ya, rukun 5, rukun Islam ada 5. Mungkin hampir sama gitu. Ya. Tadi disebutkan banyak ini sesembahan ya, Romo, bunga atau dupa. Itu kan banyak macamnya nih. Itu apa aja sih maknanya biasanya? Dan untuk digunakan ketika apa setiap ibadah selalu menggunakan sesembahan itu atau hanya beberapa upacara saja gitu? Di dalam upacara yang besar ya Mbak, artinya bukan individual. Kalau individual itu kita cukup menggunakan misalkan bunga dan dupa. Karena dupa yang dibakar itu adalah upasaksi, saksi hidup kita. Sebenarnya saksi hidup kita semuanya itu adalah matahari secara yang di alam semesta. Karena matahari itu adalah Sang Hyang Surya Raditya yang menjadi saksi kehidupan kita.
Nah, kalau di dalam sembahyang itu kita minimal menggunakan dupa karena menghadirkan Agni, menghadirkan Surya sebagai salah satu saksi hidup kita untuk melakukan pemujaan. Yang kedua, kita menggunakan bunga. Nah, bunga ini adalah simbol dari keharuman alam semesta yang kita persembahkan kepada Tuhan dan para dewa. Nah, itu ada bunga putih, ada bunga merah, ada bunga kuning, bunga ungu, bunga hitam. Nah, itu contohnya. Dan yang ketiga, minimal kita menggunakan air. Air ini adalah simbol dari amerta atau air kehidupan. Nah, setelah kita melaksanakan puja, doa dan mantra, air itu kita gunakan untuk minum. Itu sebagai bagian dari mensucikan diri dan menjadikan hidup kita ini menjadi amerta. A itu tidak, merta itu mati. Sebenarnya amerta itu air kehidupan. Itu minimal. Kalau yang upacara-upacara yang besar itu harus ada yang namanya pejati atau pisang ayu, suruh ayu. Pejati ini adalah simbol dari makrokosmos, simbol dari alam semesta. Alam semesta itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi dengan kita menggunakan daksina, dengan menggunakan pejati, artinya kita menghadirkan Tuhan sebagai wujud dari alam semesta. Karena isi dari pejati itu adalah alam semesta itu sendiri. Contohnya kelapa. Kelapa itu adalah bumi, simbol dari bumi. Kita menggunakan telur ayam kampung atau telur bebek. Itu adalah simbol dari biji kehidupan. Kita menggunakan empon-empon. Kita menggunakan biji-bijian dari polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung. Itu adalah simbol dari alam semesta yang menggambarkan bahwa ketika upacara-upacara besar di dalam agama Hindu itu, kita menghadirkan Tuhan sebagai wujud dari alam semesta yang diperkecil dalam bentuk persembahan atau pejati. Kita juga menggunakan tumpeng. Tumpeng itu dari nasi putih, ada tumpeng putih, ada tumpeng kuning, tumpeng hitam, ada tumpeng merah. Itu adalah simbol lingga atau stana Tuhan. Karena tumpeng ini adalah wujud dari gunung. Kalau di dalam agama Hindu, Tuhan atau para dewa, dewa Siwa itu berstananya di pucuk gunung, artinya di atas gunung. Nah, tumpeng itu artinya kita menghadirkan lingga Tuhan atau stana Tuhan dalam bentuk makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri. Saya penasaran ketika saya ke Bali tuh banyak ini ya, banyak sesajen sebagai sesembahan. Betul. Cuman kami kan sebagai pengunjung itu melihatnya ini diletakkan apa ada tempat tertentu, karena di pinggir jalan tuh juga ada. Betul. Di pura-pura kan pasti ada, tapi di pinggir jalan ada, di bawah pohon ada, di pojok ruangan ada gitu. Betul, itu apa ada tempat-tempat tertentunya? Jadi kalau kita bicara masalah sesaji, artinya kita bicara tentang mandala. Mandala, sesaji itu sebenarnya adalah wujud mandala atau tempat dari alam semesta. Sesaji itu menggambarkan tentang diri kita. Tempat sesaji itu pasti terdiri dari 3 bentuk. Ketika kita bersila, itu bentuk yang pertama adalah segitiga. Itu adalah mandala kita yang bawah. Bentuk yang kedua adalah kotak. Ini adalah bentuk dari perut kita. Pasti ada tempat sesaji yang bentuknya kotak. Dan yang terakhir pasti bulat. Pasti bulat. Itu adalah wujud dari kepala kita. Jadi sesaji itu atau tempat sesaji itu pasti menggambarkan tentang kepala, perut, dan kaki. Nah, sesaji itu pasti diletakkan pada tempat-tempat tertentu. Karena sesaji tadi terdiri dari 3 mandala, pasti ada sesaji yang diletakkan di bawah, sesaji yang diletakkan di tengah, dan sesaji yang diletakkan di luhur atau di atas. Nah, ini sesuai dengan kepada siapa sesaji ini diaturkan. Kalau di bawah, diletakkan di tanah di bawah, itu pasti dipersembahkan atau disajikan kepada makhluk-makhluk alam bawah yang mungkin lebih dikenal dengan buta kala gitu. Buta kala, ada buta dengen, ada buta jejanggitan dan lain sebagainya. Itu yang nanti fungsinya adalah menetralisir sifat-sifat buruk dari alam semesta agar menjadi sumya, agar menjadi suci. Kalau sesaji itu diletakkan di tengah, itu artinya persembahan
yang dipersembahkan kepada Tuhan, kepada leluhur, kepada para dewa. Bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk buah-buahan, bisa dalam bentuk beraneka ragam jenis masakan. Dan sesaji yang diletakkan di atas, biasanya itu pejati, pisang ngayu, itu diletakkan di atas. Itu tadi yang merupakan simbol dari kepala dari mandala tadi, yang menggambarkan tentang kehadiran Tuhan. Jadi ini mewakili Tuhan, mewakili manusia, dan mewakili unsur alam bawah atau buta kala. Lalu Romo, kenapa di pura itu identik dengan kain kotak-kotak hitam putih? Sebenarnya tidak ini ya. Sebenarnya itu hanya salah satu bagian saja. Kain warna hitam putih itu sebenarnya salah satu bagian saja. Karena pasti ada kain yang lainnya, warna putih, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna-warna tertentu. Itu disesuaikan dengan kepada siapa kain itu dipersembahkan atau ditaruh di pelinggih yang mana gitu. Kalau kain yang kotak-kotak itu lebih cenderung kepada alam semesta, di mana alam semesta ini terdiri dari sifat hitam dan putih. Itu jadi karena di Hindu itu ruwabineda, artinya ada dua sifat yang berbeda, bisa bertolak belakang, sehingga kain itu putih hitam itu menggambarkan tentang kehidupan kita. Jadi yang bersifat negatif, yang bersifat positif itu agar menyatu dan lebur menjadi satu, seperti itu. Dan biasanya diletakkan di pelinggih-pelinggih yang memiliki sifat-sifat pitra, yang pepunden, yang leluhur itu. Kalau pelinggih-pelinggih yang memiliki sifat kadewatan atau dewa atau Tuhan, itu pasti ada kuning, ada putih, seperti itu. Kadang hanya putih dan kuning saja, karena putih itu adalah lambang dari Dewa Siwa, dan kuning itu lambang dari sinar dari Dewa Siwa itu sendiri. Saya penasaran nih Romo Mangku, untuk kepercayaan Hindu terhadap sapi ya. Yang kita tahu kan di Hindu di India itu, Hindu India itu kan menghargai, menghormati dan memuja sapi. Itu apa sama dengan Hindu yang di sini, yang di Indonesia ini? Karena saya pribadi kan asal dari Probolinggo nih, di suku kami tuh, di suku Tengger tuh ada Hindu juga. Cuman di sana dalam beberapa upacara adat terhadap Bromo itu juga bisa menyerahkan sapi sebagai seserahan, maksudnya sebagai persembahan gitu. Itu bagaimana Romo? Jadi kalau sapi di dalam agama Hindu, khususnya di Nusantara ya, karena kita harus melihat, harus memahami konteks Hindu di Nusantara. Hindu di Nusantara ini secara mayoritas beraliran Siwa Siddhanta, jadi pemuja kepada Dewa Siwa. Nah, sapi di dalam ajaran Siwa Siddhanta itu adalah kendaraan dari Dewa Siwa yang disebut dengan Nandi atau Nandini atau Lembu Nandi. Lembu Nandi ini adalah kendaraan atau wahana dari Dewa Siwa, sehingga umat Hindu pasti akan memberikan penghormatan, pemujaan kepada Nandi, karena sesungguhnya Nandi itu adalah dewa juga. Jadi sakti dari kemahakuasaan Dewa Siwa itu mewujudkan dalam bentuk sapi atau Nandi sebagai wahana atau kendaraan, sehingga umat Hindu sangat menghargai, menghormati lembu atau Nandi. Tetapi di era modern ini memang ada jenis-jenis sapi yang bisa dikategorikan bukan lembu. Itu. Jadi ada kan sekarang jenis sapi itu banyak sekali, Mbak. Jadi yang disebut dengan Nandi itu adalah sapi yang memiliki punuk yang besar dan biasanya putih kan gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, leluhur kita di Nusantara ini sejak peradaban era Medang Mataram itu sudah melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa.
Ketika di sana ada Dewa Siwa, pasti di situ ada nandi, ada lembu, ada wahananya atau kendaraannya. Itu tidak bisa dilepas. Kalau kita melihat peradaban di Medang Mataram, contohnya di Candi Prambanan, di Candi Ijo, itu candi utamanya, Candi Dewa Siwa, Siwa Mahadewa, pasti di depannya itu ada yang namanya Candi Wahana, berhadapan-hadapan ini antara Siwa dan Nandi. Nah, disinilah sebenarnya yang menjadi fokus umat Hindu untuk melakukan penghormatan, penghargaan terhadap Nandi. Karena di dalam keyakinan ajaran Siwa Siddhanta, doa-doa kita, mantra-mantra kita, itu sampai ke Dewa Siwa itu melalui telinga dari Nandi. Jadi ada kekhususan penghormatan terhadap sapi. Tetapi ini pemahaman secara holistik mengenai ajaran Siwa Siddhanta. Kalau menurut ajaran Waisnawa, ini mereka malah lebih menghormati lagi semua makhluk hidup. Jadi misalkan mereka yang beraliran Waisnawa, mereka menjalankan kehidupan vegetarian. Mereka hanya makan dahar sayur-sayuran dari tumbuh-tumbuhan. Mereka tidak sama sekali makan hewani gitu. Ya kita persilahkan karena itu sesuai dengan aliran mazhab keyakinannya masing-masing gitu. Seperti itu, Mbak. Sesuai mazhab masing-masing ya. Betul. Romo ya. Terus tentang di ajaran kami kan setiap tahun tuh ada kurban nih. Yeah. Nah, itu gimana pendapat Romo tentang kurban? Apalagi kami kan menyembelih sapi, mungkin itu pasti lembu itu juga disembelih juga kan. Nah, Betul. pendapat Romo gimana? Apa merasa sedih atau marah atau bagaimana? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sebenarnya susah untuk dijawab ya, Mbak ya. Kalau sedih pasti, kalau marah juga tidak kan gitu. Jadi pada prinsipnya umat Muslim berkurban menggunakan binatang ya, menggunakan hewan, baik itu sapi, domba, lembu, atau kerbau, itu ya monggo gitu. Artinya kita sebagai umat Hindu melihat itu dari sisi yang lain, dari sisi ekonomi. Kita tidak bisa kalau kita melihat dari sisi agama Hindu, tentu kami sedih gitu dalam konteks ini karena banyak binatang dikorbankan kan gitu. Tetapi dari sisi yang lain, di agama Hindu pun ada yang namanya artasastra. Itu ilmu tentang ekonomi gitu. Jadi di sana kita juga belajar tentang bagaimana hierarkis dari kehidupan ini, di mana semua makhluk itu harus saling memberikan keuntungannya. Di sana kami pun meyakini bahwa binatang-binatang yang dikorbankan itu pasti dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, niat yang baik, tidak dengan niat yang buruk kan gitu. Di dalam ajaran agama Hindu pun, khususnya di Siwa Siddhanta, kurban itu wajib, kurban suci itu wajib. Makanya kami menggunakan kurban itu ayam, menggunakan bebek. Kita menggunakan binatang juga, baik untuk disembelih atau dipersembahkan. Misalkan upacara Labuan Suci, kita juga melarung bebek kok, kita melarung ayam, bahkan melarung kerbau. Itu di upacara-upacara di laut gitu. Terus tadi di Tengger, ada binatang-binatang yang dikorbankan. Korban suci di dalam agama Hindu itu disebut dengan yatnya. Yatnya itu dasarnya apa? Ketulusan, keikhlasan. Bukan yang lainnya. Ketika kita mempersembahkan binatang itu dengan ketulusan dan keikhlasan, itu akan menjadi keuntungan dari binatang itu sendiri. Karena kami meyakini binatang-binatang yang dikorbankan itu atmannya, jiwanya itu akan diangkat untuk disempurnakan dan derajatnya akan dinaikkan. Nah, kami meyakini bahwa umat Muslim, umat beragama Muslim yang ada di Indonesia yang mempersembahkan binatang korban bentuk sapi itu pasti dilandasi dengan keikhlasan dan tentu didoakan.
dan pasti daging-daging yang dibagikan kepada masyarakat itu berguna. Artinya itu tidak sia-sia. Nah, di sanalah kami menghargai, menghormati umat muslim mengorbankan binatang, sapi khususnya. Kami juga berdoa agar binatang-binatang itu atmannya dinaikkan derajatnya. Bahkan ketika numitis kembali, itu akan menjadi manusia seperti kita. Karena di dalam agama Hindu, atman, jiwa itu satu jenis, Mbak. Hanya berbeda karma saja. Karmanya lahir menjadi binatang, karmanya lahir menjadi tanaman, karmanya lahir menjadi manusia. Dan manusia inilah yang dilahirkan sempurna dan memiliki kewajiban untuk menghaturkan yatnya, memuja Tuhan, menjalankan kebaikan untuk tadi bisa manunggaling kawula Gusti tadi, mencapai moksa. Seperti itu, Mbak. Oh, okay. Sekarang kan Romo Mangku ada di Jogja nih. Yeah. Kalau di Bali kan memang mayoritas agama Hindu. Nah, kira-kira ada kesulitan nggak nih Romo untuk menjalani proses ibadah, apalagi nyepi? Kalau nyepi kan kalau di Bali itu kan memang mendukung suasananya karena mayoritas Hindu. Yeah. Kalau Jogja, kira-kira ada kesulitan apa nih dalam melakukan ritual upacara atau ibadah yang lain? Oh, saya di Jogja sebagai umat Hindu yang jumlahnya memang lebih sedikit ya dari kuantitasnya, tapi saya merasa fine saja, malah saya merasa lebih gitu dibandingkan dengan yang lain ya. Mungkin seperti saat ini saya diberikan kesempatan untuk diskusi di sini. Ini kan mungkin saja tidak bisa dimiliki kesempatan ini oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam beribadah kami juga mendapatkan keleluasan yang luar biasa. Contoh misalkan tadi ketika nyepi, kita nyepi itu di lingkungan pura itu bahkan umat muslim itu menjaga, dan mereka sudah sangat toleran. Ketika umat Hindu tidak menyalakan lampu, mereka ikut tidak menyalakan lampu di lingkungan pura. Bahkan lingkungan pura itu dijaga 24 jam, Mbak, untuk biar umat Hindu itu nyaman melaksanakan upacaranya. Bahkan ada ketika satu kampung yang di tempat saya mayoritas itu ada teman-teman dari remaja masjid itu ronda keliling itu untuk menjaga situasi itu. Dan kebetulan di beberapa nyepi itu bersamaan dengan bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Nah, di tahun ini kayaknya kita sama ini. Ya, kayaknya. Sama kita. Kayaknya ini bareng ini kalau tanggal 18 ya. Itu pasti nanti akan sama. Ada pas takbiran, ada nyepi. Nah, kalau tahun kemarin itu ada selisih. Nah, ketika kami pengerupukan, ada pawai ogoh-ogoh, itu remaja masjid, umat muslim itu ikut, Mbak. Ikut gotong bende, ikut membawa ogoh-ogohnya, ikut membagikan makanan, ikut minuman kepada peserta pawai ogoh-ogoh itu. Nah, giliran ketika takbiran, remaja masjid di tempat kami itu pinjam balai ganjur ke pura, dan kita ikut juga, ikut takbir keliling. Oh, itu suasana yang menyenangkan sebenarnya. Bahkan saya dengan keluarga ikut takbir keliling karena menemani anak-anak remaja di pura kami. Mereka gamelannya dipinjam, itu sambil keliling itu muter kampung, bahkan satu kecamatan itu kan keliling. Jadi kami sebagai umat Hindu merasa nyaman saja. Dalam konteks beribadah kita tidak pernah ada diskriminasi. Bahkan di kantor-kantor kami membakar dupa, membunyikan genta, itu sudah biasa. Tidak ada tendensi yang lain, apalagi menyudutkan, apalagi diskriminasi, itu tidak kami rasakan. Luar biasa sekali ya. Untuk terakhir nih, Romo Mangku, karena tadi ketika prosesi ibadah tidak ada kendala sejauh ini, kira-kira kalau untuk bersosial nih di sini di Jogja nih kan, banyak nih warga-warga juga dari beberapa daerah lainnya, dari penganut agama lainnya, itu ada kesulitan nggak untuk bersosialisasi, Romo? Kalau bersosialisasi tidak ada kendala, karena kehidupan sosial kita, terutama kalau saya kan tinggal di Gunung Kidul ya,
di kampung ya, di desa yang nilai-nilai toleransinya itu kan masih sangat tinggi. Jadi budaya gotong royong, budaya kerja bakti itu masih sangat kuat di dalam masyarakat. Jadi kami merasa gotong royong kerja bakti ini adalah modal dari kehidupan kami. Contoh misalkan ada kematian, itu kita juga saling berbelasungkawa. Kuburan kita gunakan bersama-sama di sana, untuk umat muslim dikubur di satu tempat di situ, umat Kristen Katolik juga dikubur di situ, umat Hindu yang dikubur juga masih di situ. Ini adalah wujud dari toleransi yang masih kuat di Jogja ini, Mbak. Oke, luar biasa sekali ya diskusi kita pada pagi hari ini. Tidak terasa sudah 30 menit kami menghabiskan waktu bersama Romo Mangku berdiskusi bersama. Oke, untuk teman-teman yang ingin menyaksikan video ini kembali, bisa nanti nonton di channel YouTube UIN Sukalip, nanti akan diposting di sana. Dan untuk teman-teman pustakawan yang ingin berbincang lebih jauh bersama Romo Mangku, bisa menghubungi nomor Kak Imum. Ya. Mungkin sampai di sini dialog kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Romo Mangku yang sudah hadir di sini bersama untuk sharing bersama kita dan berdialog hari ini. Saya selaku pemandu diskusi izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.